Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat kan ya? Pagi ini sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memeriksa kehadiran anak-anak semua. Setelah Bapak cek ternyata hadir semua. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin menanyakan, apakah sudah semuanya membawa buku? Bawa buku semua? Oke, bagus. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tapi untuk sekarang kita akan fokus membahas tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Bapak ingin menanyakan sesuatu. Pada sebelum-sebelumnya, mungkin ketika kalian SD mungkin udah mengenal yang namanya makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup itu punya ciri-ciri kan? Bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup? Apakah ada yang tahu? Oh, belum. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang mana tujuannya untuk kalian mengetahui dan memisahkan yang mana makhluk hidup, yang mana benda tak hidup. Oke, pertama Bapak akan menampilkan sebuah gambar dan kalian identifikasi yang manakah makhluk hidup dan yang manakah makhluk tak hidup. Gambarnya seperti ini. Oke, dari gambar di atas ini, apakah ada yang bisa menentukan yang mana makhluk hidup dan benda tak hidup? Mungkin ada yang tahu? Ya, silahkan. Bebek, ya, bebek merupakan makhluk hidup. Mungkin ada lagi? Pohon. Oke, pohon juga merupakan makhluk hidup. Yang mana bebek juga makhluk hidup dan juga pohon merupakan makhluk hidup. Nah, sekarang untuk benda tak hidup, apakah ada yang tahu? Ya, silahkan. Batu. Oh iya, batu. Batu merupakan benda tak hidup. Nah, dari sini mungkin Bapak sudah tahu. Kalian bisa mengidentifikasi benda tak hidup dan makhluk hidup. Oke, selanjutnya karena sudah bisa anak-anak sekalian mengidentifikasi tentang yang mana makhluk hidup dan yang mana makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, untuk ciri-ciri makhluk hidup, ada yang tahu? Gak ada. Oke, yang pertama yaitu bernafas. Jadi setiap makhluk hidup itu bernafas, yaitu di mana proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Bapak mau nanya, manusia itu bernafas dengan apa? Paru-paru, betul. Kemudian ikan bernafas dengan apa? Insang, oke, benar. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan minuman. Bapak mau nanya, semuanya sudah sarapan tadi pagi? Sudah, bagus. Itu salah satu contoh bahwa kita manusia juga makhluk hidup begitu. Oke, misalnya sapi juga perlu makan. Misalnya kambing juga perlu makan, begitu kan? Oke, untuk ciri yang ketiga, bergerak. Setiap makhluk hidup itu pasti bergerak, entah jalan, lari, begitu kan, lompat, begitu. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Misalnya dari suatu daerah ke daerah lain untuk mencari makanan, untuk memenuhi ciri yang kedua tadi. Untuk ciri yang keempat, ada yang tahu? Nggak ada ya. Oke, nanti Bapak kasih tahu ya. Untuk ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi setiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, lihat aja pohon-pohon yang di belakang Bapak ini. Pohonnya kan dulunya itu pasti kecil kan. Nah, sekarang pohonnya sudah besar. Itu dikarenakan pohonnya tumbuh dan berkembang. Oke.
Oke. Untuk yang kelima, apakah ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Kalian ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, dikarenakan kalian merupakan hasil kembang biak daripada orang tua kalian. Nah, seperti halnya juga hewan-hewan, setiap makhluk hidup pasti berkembang biak, yang mana menghasilkan keturunan yang baru, menghasilkan anak-anak. Nah, di situ merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Paham? Oke. Jadi yang kelima yaitu reproduksi atau berkembang biak. Terus yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan, yang mana setiap makhluk hidup akan peka terhadap rangsangan. Misalnya tumbuhan akan mengikuti dari mana arah matahari, yang mana merupakan rangsangan daripada tumbuhan itu. Oke, masuk ke ciri-ciri yang ketujuh. Ada yang tahu ciri-ciri ketujuh itu apa? Oke, Bapak kasih tahu ya. Untuk ciri-ciri yang ketujuh itu yaitu adaptasi. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti beradaptasi. Contohnya, ada yang tahu bunglon? Ya, bunglon kan setiap di daerah tertentu dia akan berubah warna kulitnya sesuai dengan warna daerah itu. Contoh lagi, burung akan memiliki paruh yang sesuai dengan makanan dia, seperti kacang-kacangan dan lain-lain. Kalau misalnya daging, maka paruhnya akan runcing tajam, begitu kan? Oke. Itu adalah ciri-ciri yang ketujuh. Untuk ciri-ciri yang kedelapan yaitu makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Seperti kita mengeluarkan air kencing, dan juga kita mengeluarkan air besar, begitu. Kita mengeluarkan kotoran, itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, untuk benda tak hidup itu tidak mempunyai kedelapan ciri-ciri tersebut. Misalkan batu apakah bisa bergerak? Enggak kan? Nah, misalnya tanah nggak bisa bergerak kemana-mana, tanah nggak bisa makan, tanah nggak bisa minum, tanah nggak bernapas, begitu kan? Nah, jadi kedelapan ciri-ciri tadi itu menggambarkan yang mana dikatakan makhluk hidup dan yang mana benda tak hidup. Oke, setelah ini Bapak minta kalian untuk membagi per kelompok. Yang pertama, kelompok kalian terdiri dari 3 orang atau 4 orang boleh. Jadi setiap kelompok nantinya akan membuat daftar-daftar makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian. Oke, itu tugasnya ya. Nanti setelah ini kita akan berkeliling sebentar dan kita akan melihat sekeliling kita, dan kalian mendata yang manakah makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, setelah kita berkeliling tadi, bagaimana? Udah banyak kan hewan-hewan ataupun tumbuhan yang kalian amati? Oke, nanti kumpulkan hasilnya ke Bapak. Setelah Bapak cek dari tugas-tugas kalian, bagus, semuanya sudah memahami bagaimana ciri-ciri dan karakteristik setiap daripada makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sudah paham semua kan? Jadi makhluk hidup itu punya 8 ciri-ciri, dan misalnya ada salah satu yang tidak terjadi, misalnya tidak bernafas, maka makhluk tersebut akan mati, bener. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas untuk menguatkan pemahaman kalian akan materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, untuk soalnya atau untuk tugasnya, buka buku paket kalian, terus buka halaman 44. Di situ ada 5 soal, kerjakan 5 soal itu. Yang mana soal-soal ini untuk menguatkan bagaimana pemahaman kalian tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak minta maaf kalau misalnya ada salah kata dari Bapak. Mungkin sekian dari Bapak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, 5 soal tadi, halaman 44. Oke, Bapak undur diri karena jamnya sudah habis, begitu kan? Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Setelah ini
buka-buka lagi pelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.